ونتعلم التعليم ترك التركيز والاتفاق إفادة والاستفادة والحسنة بالصدق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الهدى هداية الرشد ابتغاء مرضاته وصحبه ورسول من الملك شبيب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آبائه وإخوته والأنبياء المرسلين وكتب أسرارهم وإخوانهم وخاتم الدين وسجل الآخرة يقول إني أصوني بخيرات الآخرة ومن الملك على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم ونصر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Jawahirul Quran daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu nabi ya amin. Terakhir masih di rangkaian ayat-ayat Dururul Quran tentang ibadah pada Allah SWT. Itu berkenaan dengan terakhir di surah An-Nisa, di rangkaian ayat Dururul Quran di surat An-Nisa ayat 85 sampai 87. Dan sisanya ayat 88 sampai ke 93 tidak dimasukkan karena itu bukan termasuk Dururul Quran, tapi termasuk ayat-ayat yang bercerita tentang sikap orang-orang yang munafik kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka bukan termasuk pada Dururul Quran, sehingga langsung di situ beliau langsung mengutip ayat 94. Ayat 94. Juga ayat 92-93 itu berkenaan dengan hukuman jinayah, dengan hukuman pembunuhan. Kemudian di ayat 94 di situ masih ada sambungannya dengan wa idza huyitum bi tahiyatin kemarin tentang masalah salam di ayat 86.
Sedangkan di ayat 94 itu lebih menegaskan lagi yang saya pernah jelaskan tempoh hari kemarin waktu membahas ayat salam, bahwa salam dalam Islam bukan hanya sekedar greeting. Ini yang kadang tidak bisa dipahami. Bahkan oleh orang yang mengaku Islam sendiri kadang tidak paham bahwa salam dalam Islam itu bukan hanya sekedar sapaan, tapi dia itu identitas. Dia itu identitas. Ini lebih jelasnya di ayat 94 ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza darabtum fisabilillah, apabila kalian itu pergi berperang di jalan Allah. Pergi di jalan Allah maksudnya berperang, untuk berperang. Fatabayyanu, maka cek and recheck lah, telitilah, carilah keterangan. Kalau kamu berperang di jalan Allah, carilah keterangan, jangan kamu salah bunuh orang. Ya, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan liman alqa kepada orang yang mengucapkan atau menyampaikan siapapun tadi ilaikum kepada kalian assalam salam, itu lasta mu'mina, kau bukan orang mukmin. Jangan kau mengatakan orang yang kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kau bukan orang mukmin. Tabtaguna aradal hayatid dunya, kalian mencari ya harta benda dunia, harta benda kehidupan yang sangat rendah untuk dunia. Tabtaguna aradal hayatid dunya, fa inallahi maghanimu katsiratun, sedangkan hanya di sisi Allah lah harta yang banyak itu. Semuanya itu milik Allah. Kadzalika kuntum min qablu, begitu juga lah keadaanmu dahulu. Min qablu kuntum, dahulu kalian begitu juga min qablu, sebelum ini, sebelum kalian masuk Islam. Dulu kalian juga kafir. Famanallahu alaikum, lalu Allah menganugerahkan kepada kalian keislaman. Fatabayyanu, maka telitilah. Ya, cek and recheck lah. Fatabayyanu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sebab sesungguhnya Allah itu khabir, maha teliti. Karena sesungguhnya Allah itu tetap siapa Allah Ta'ala itu khabiran, maha teliti bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Ini kaitannya adalah dengan seorang dari kabilah Murrah bin Auf, yang disebut sebagai Mirdas bin Nahik. Dia termasuk penduduk Fadak. Ya. Dan dia Muslim. Tapi kaumnya tidak Islam. Dia sendiri Muslim. Si Mirdas ini bin Nahik. Dari kabilah Murrah bin Auf. Teman sekabilahnya tidak masuk Islam, kecuali dia. Lalu mereka mendengar Sariyah, sepasukan. Sariyah itu yakni pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW dengan pimpinan seorang sahabat. Beliau sendiri tidak ikut. Kalau beliau ikut namanya Ghazwah. Peperangan itu disebut Ghazwah. Karena beliau tidak ikut maka disebut Sariyah. Beliau mengutus Sariyah yang menuju kepada kaum kabilah Murrah bin Auf. Itu kabilahnya Mirdas bin Nahik tadi itu. Nah, kabilah tentara itu dipimpin oleh Ghalib bin Fudalah Al-Laitsi. Maka ketika datang tentaranya Rasul SAW ke kabilah Murrah bin Auf tadi, kabilahnya Mirdas bin Nahik tadi yang sudah masuk Islam, semburat, tercerai-berai kabilah itu. Mendengar tentara Islam menyerang, datang. Nah si Mirdas, karena dia Muslim,
Mirdas ini merasa dirinya Muslim, dia tidak ikut kabur karena dia Muslim. Ya. Maka ketika itu akhirnya ketika mereka kabur dan si Rojul tadi, si Naik tadi, Mirdas bin Naik itu tetap di situ karena mereka Muslim. Ketika dia melihat tentara berkuda itu, dia takut kalau tentara berkuda itu bukan termasuk ashabu Rasulillah. Ya. Maka dia si Mirdas ini menggiring Ghanam, rombongan sekumpulan kambing milik dia yang sedang dikembangkan, dia giring ke arah gunung. Dan dia pun naik ke gunung. Ketika bersusul menyusul pasukan berkuda itu, si Mirdas ini mendengar suara takbir. Ya Allahu Akbar. Ketika mendengar suara takbir, oh ini sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka takbirlah si Mirdas ini turun dari gunung seraya bertakbir dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum, dia berkata si Mirdas ini. Ya. Maka Usama bin Zaid tiba-tiba menyerang. Usama bin Zaid ini tiba-tiba menyerang si Mirdas. Ya. Dan menggiring kambing-kambingnya Mirdas. Karena menyangka dia mungkin pura-pura atau gimana. Ya, selesai. Kembalilah pasukan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun mendapati, maka mereka mengkabari Rasulullah tentang peristiwa itu, dan Rasulullah sangat sedih. Rasulullah beliau sangat sedih, dan ternyata beliau sendiri sudah lebih dulu mengkabari kejadian itu dari wahyu. Maka Rasulullah SAW langsung seolah marah, beliau mengatakan, qataltumuhu, kalian membunuh Mirdas. Ya, iradata ma mau, cuma karena kepingin harta yang ada bersama dia, berupa serombongan kambing. Kemudian Rasul membacakan ayat ini kepada Usama bin Zaid. Dan dari situ Usama bin Zaid berkata, ya Rasulullah, istaghfirli. Wahai Rasulullah, mohonkan ampun untuk saya. Maka Rasul langsung berkata, fakaifa bila ilaha illallah. Lantas bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah diucapkan oleh Mirdas? Ya. Sampai diulang-ulang itu. Fakaifa bila ilaha illallah. Sampai diulang-ulang oleh Rasul ucapan itu 3 kali. Bagaimana yang kau perbuat nanti dengan kalimat la ilaha illallah? Ya. Maka terus begitu kata Usama bin Zaid, Rasulullah mengulang-ulang kalimat itu sampai katanya Usama bin Zaid, sampai saya berandai-andai berkeinginan seandainya saja saya tidak masuk Islam kecuali hari itu. Misalnya orang Muslim ini dengan bagaimana dengan ancaman Rasulullah itu kalimat dengan kalimat. Nah, bagaimana kamu dengan kalimat la ilaha illallah? Ya. Kemudian setelah 3 kali Rasul mengucapkan, setelah mengucapkan itu Rasul meminta ampun untuk saya, kata Usama bin Zaid. Dan Rasul bersabda, etik rokobatan, kau merdekakan seorang budak.
untuk menggantikan. Adapun sebab nuzul yang lain, memang di situ ada khilaf. Asbabun nuzul yang lain dalam riwayat yang lain itu berkenaan dengan apa namanya, sama dengan Usama bin Zaid juga, cuma nggak disebut, di sebagian riwayat nggak disebut orangnya yang dibunuh. Jadi Usama bin Zaid itu membunuh seseorang setelah orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Alasannya Usama bin Zaid, dia mengucapkan itu ya Rasul karena takut. Karena takut saja sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul langsung mengatakan, apalah syakokta an kolbe. Tidakkah kau membelah dadanya, hatinya, sehingga kau tahu apakah dia pura-pura atau tidak, hatta ta'lam apalah khaufan amla, apakah dia mengatakan itu karena takut atau tidak. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas itu berkenaan dengan seorang dari Bani Sulaim. Ya, dari Bani Sulaim yang diangkat oleh Rasul sebagai kepala syariah rombongan pasukan. Di tengah jalan ketemu orang yang memberi salam. Ya. Terus dia bunuh. Dengan alasan orang itu tidak memberi salam pada kalian kecuali sekedar untuk memperlindungkan dirinya dari kalian, katanya si kepala pasukan ini. Sehingga dibunuh orang yang memberi salam tadi. Hanya sampai kepada Rasul SAW, maka turun ayat ini. Ya. Dan diduga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang dari Bani Sulaim, itu lewat dengan sekelompok dari Rasulullah SAW. Dengan orang ini menggiring daripada kambingnya, menggiring serombongan kambing milik dia. Lewat kepada sahabat Nabi. Ya, bukan dari Bani Sulaim yang memimpin, tapi marra rajulun di Bani Sulaim ala nafarin min ashabi Rasul. Ini lewat sekelompok, seorang dari Bani Sulaim itu dengan sekelompok melewati serombongan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dengan orang dari Bani Sulaim ini sudah menggiring kambingnya, lalu dia si rajul ini dari Bani Sulaim memberi salam. Nah, tapi tetap dibunuh. Tentu surat ayat ini. Ya tidak manu, yang beriman, kalau tidak dorottum bisa bila safartum. Kalau kalian itu bepergian di jalan Allah, maksudnya untuk berperang, fatabayyanu, maka hati-hati, telitilah. Ya, telitilah. Ini jihad, safartum bisa bila ya jihad, itu fatabayyanu, maka telitilah. Kemudian ini tahan dulu sampai kalian tahu dia mukmin atau kafir. Fatabayyanu. Kemudian dengan Imam Hamzah dan Kisai membaca fatasabbatu qiraatnya. Fatasabbatu. Di situ fatabayyanu. Nah, dulu enggak pakai titik. Jadi sama. Tulisannya sama. Fatasabbatu. Maka hati-hatilah. Atau tahan dulu. Tasabbatul amr ini. Teguhkanlah perkara. Betul enggak sih? Orang yang kalian temui itu orang beriman, orang kafir atau bukan? Jika kalian tahu mana mukmin, mana kafir. Dan dengan ahli qiraat yang lain selain Imam Hamzah dan Imam Kisai yang 5 yang lain membaca fatabayyanu. Telitilah. Fatabayyanu.
Wala taqulu man alqa ilaikumussalam, jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'mina, engkau itu bukan orang mukmin. Ilaikumussalam. Assalam ay al-muqadah. Ada yang menafsirkan al-Qa'imusalam bukan ucapan salam, tapi al-muqadah, ketundukan. Maksud ketundukan adalah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang membaca dengan pendek, ilaikumus salama. Alqa ilaikumus salama, ay al-qadah. As-salama yakni menyampaikan pada kalian salam. Al-qadah yakni ketundukan. Ini maksudnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi itu qiraat ahli Madinah juga, terutama Ibnu Amir sama Hamzah. Lainnya membaca dengan lamnya panjang. Ilaikumus salamah. Ini salam ya salam itu. Ucapan salam. Jangan kamu mengucapkan kepada orang yang menyampaikan salam kepadamu, kamu ucapkan lasta mu'minah. Kau bukan orang mukmin. Ya. Jangan kau ucapkan kau bukan orang mukmin. Itu wassalam huwa tahiyatul muslimin. Ya, itu adalah salam penghormatannya orang muslim. Kemudian ya, itu dikatakan ayat itu turun berkenaan dengan Usama bin Zaid. Pendapat yang lain mengatakan berkenaan dengan Muhallim bin Jassamah. Ada yang mengatakan berkenaan dengan selain itu. Intinya ada orang, dia sudah masuk Islam, tetap dibunuh orang itu. Padahal dia sudah mengucapkan salam. Dan salam itu adalah pertanda bahwa dia muslim. Ya. Kemudian itu riwayat Ibn Jarir dan Ibn Hatim itu. Kisah Muhallim bin Jassamah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ditambah dengan sanadnya. Kemudian kisahnya Muhallim bin Jassamah, di situ Muhallim itu diutus oleh Rasulullah, ditemui oleh Amir bin Al-Adbad. Terus si Amir ini memberi tahiyah, memberi salam penghormatan Islam, itu Assalamualaikum. Ya. Terus si Muhallim langsung memanah atau melempar lembing daripada si Amir tadi hingga terbunuh. Datang khabar kepada Rasulullah SAW. Sampai itu dikisahkan kisah yang mengerikan tentang Muhallim ini. Yang dia tahu di masa itu kemudian tetap dibunuh. Sampai akhirnya datang khabar ke Rasulullah SAW tentang dibunuhnya si Amir ini oleh Muhallim bin Jassamah tadi. Maka saya bicara Uyainah bin dan juga Al-Aqra bin Habis. Maka Aqra berkata, ya Rasulullah, sunnal yum muhayyir badan. Ya Rasulullah, bikinlah sunnah, bikinlah hukum pada hari ini dan ubahlah besok. Maksudnya tentang terbunuhnya si Amir tadi.
Ya. Maka Uyainah berkata tidak. La wallahi antara itu nisa'u la tugli ma'za nisa'i. Tidak demi Allah sampai wanita-wanita dia itu merasakan daripada sukul kehilangan orang cintanya seperti apa yang dirasakan oleh perempuan di kabilah saya. Maka dia datang Muhallim hingga sama tadi ke hadapan Rasulullah SAW untuk memintakan ampun. Supaya Rasul memintakan ampun untuk dia. Maka Rasul mengatakan, la ghafarallahu laka, bahwa tidak mengampunimu, dan sengaja membunuh kepada seorang yang sudah Islam tadi. Maka qama wa huwa yatalaqatu mabdudai. Maka bangkit si Muhallim ini menampani daripada jumuk air matanya dengan 2 burdah, kain burdanya. Maka tidak lewat dari 7 hari sampai meninggal.